Halo, assalamualaikum. Selamat datang di resep Hernis. Hari ini kita akan membuat aneka kue kering lebaran menggunakan 1 kg tepung terigu, menghasilkan 6 macam kue kering lebaran yang rasanya enak-enak tanpa cetakan. Sangat praktis, sekali ngadon bisa langsung dapat 6 macam kue kering lebaran. Untuk resep dan cara pembuatannya, yuk tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video menarik resep Hernis lainnya. Terima kasih. Siapkan wadah yang bersih, masukkan 400 gram margarin atau 2 saset margarin cake and cookie, 300 gram room butter atau mentega, 225 gram gula halus. Kemudian mixer adonan sampai lembut selama 2 menit menggunakan kecepatan paling rendah. Untuk memixer adonan margarin atau mentega jangan terlalu lama, karena kalau mixernya terlalu lama nanti adonannya bisa melebar, hasil kuenya tidak cantik. Selanjutnya tambahkan 4 butir kuning telur, mixer sampai tercampur merata. Oh ya, saya lupa belum menambahkan pasta vanila, tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Mixer kembali sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan bahan kering 2 saset atau 50 gram susu bubuk full cream, 100 gram tepung maizena, 1 kg tepung terigu protein rendah. Masukkan tepung terigu separuh terlebih dahulu. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan sisa tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah adonan tercampur merata, adonan siap untuk dicetak. Bagi adonan menjadi 6 bagian sama banyak, atau kita bisa ambil 1/6 bagian dengan berat, masing-masing berat kurang lebih 350 gram adonan. Nah, yang pertama saya akan membuat palm cheese cookies. Ambil 350 gram adonan, kemudian sisa adonan bisa disimpan dulu di kulkas, ditutup menggunakan plastik supaya adonannya tetap lembut dan tidak kering. Selanjutnya membuat palm cheese cookies. Tambahkan 80 gram keju cheddar parut. Uleni sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, ambil adonan menggunakan sendok takar berat 7,5 gram. Kurang lebih sebanyak ini ya bun. Kemudian keluarkan dari sendok takar. Bagi-bagi adonan menggunakan sendok takar sampai selesai. Setelah adonan selesai dibagi, siapkan kurang lebih 100 gram gula palem untuk baluran nanti. Kemudian bulat-bulatkan adonan, lalu balur dengan gula palem. Setelah selesai dibalur dengan gula palem, tata di atas loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin. Beri jarak antara satu kue dengan kue yang lainnya supaya tidak saling menempel ketika matang. Adonan kue palm cheese cookies sudah selesai dicetak. Selanjutnya membuat abon cookies. Siapkan sebagian adonan atau 350 gram. Lalu bagi adonan menggunakan sendok takar dengan berat 7,5 gram. Setelah adonan selesai dibagi, untuk membuat abon cookies yang perlu disiapkan di sini ada secukupnya abon. Boleh menggunakan abon sapi atau abon ayam sesuai dengan selera. Kemudian siapkan 100 gram biskuit cracker yang biasa dipakai untuk membuat kue gabin. Ini sudah saya haluskan. Selanjutnya mencetak abon cookies. Ambil satu bagian adonan, lalu pipihkan adonan. Lalu isi dengan abon. Saya gunakan sendok takar ukuran 1 gram. Letakkan abon di tengah adonan yang sudah dipipihkan. Kemudian tutup rapat dan bentuk pipih atau oval. Setelah membentuk oval seperti ini,
dibalur menggunakan cracker yang sudah dihaluskan. Setelah selesai dibalur dengan cracker, tata di atas loyang. Setelah adonan cookies abon selesai dicetak, selanjutnya membuat kue putri salju. Siapkan sebagian adonan, kemudian tambahkan 30 gram kacang mete yang sudah dihaluskan. Jika tidak ada kacang mete, bisa pakai kacang tanah yang sudah disangrai dan haluskan. Kemudian uleni adonan sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, bagi adonan menggunakan sendok takar dengan berat 7,5 gram. Kurang lebih seperti ini, bagi adonan sampai habis. Setelah adonan kue putri salju selesai dibagi, kemudian bulatkan adonan dan tata di atas loyang. Selanjutnya membuat kue tamrin strawberry. Siapkan adonan, kemudian bagi adonan menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Setelah semua adonan selesai dibagi, yang perlu disiapkan di sini ada selai stroberi secukupnya. Kemudian ada 1 butir putih telur, keju cheddar yang sudah diparut. Lalu untuk cara membuat, ambil 1 adonan, kemudian bulatkan adonan. Setelah adonan dibulatkan, tekan bagian tengah adonan dengan jempol. Setelah membentuk cekungan, kemudian celupkan ke adonan putih telur. Topping dengan keju. Dan bagian tengah atau cekungan diisi dengan selai stroberi secukupnya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan tamrin stroberi selesai. Setelah adonan kue tamrin stroberi selesai dicetak, kebetulan banget loyang saya sudah penuh dan 1 loyang besar ini muat untuk 4 macam kue kering. Masih ada sisa nastar dan kastengel yang belum saya cetak. Ini saya panggang dulu kuenya di suhu 125 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 25 menit dan 10 menit menggunakan api atas suhu 125 derajat Celcius. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Panggang kue sampai matang. Setelah kue kering matang, angkat. Diamkan sampai suhu ruang. Kalau sudah didiamkan suhu ruang, kue kering bisa simpan di dalam toples. Spesial untuk kue putri salju, panas-panas setelah di oven langsung dibalur dengan gula halus. Untuk baluran kue putri salju, di sini saya menggunakan 100 gram gula dingin atau gula donat. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk full cream supaya rasanya lebih enak. Aduk sampai tercampur merata. Kemudian panas-panas balurkan kue putri salju ke dalam gula dingin atau gula donat supaya gula dinginnya menempel dengan kue putri salju. Kue putri salju yang sudah dibalur dengan gula dingin atau gula donat, kalau sudah tidak panas bisa ditata di dalam toples. Supaya tampilan kue putri salju makin cantik, ayak gula dingin atau gula donat di atas kue putri salju. Selanjutnya membuat kue kastengel, siapkan 1 bagian adonan. Tambahkan 80 gram keju cheddar parut yang sudah di oven selama 15 menit sehingga keju parutnya menjadi setengah kering. Ketika matang nanti kastengelnya tuh berasa krenyes-krenyes, kejunya enak banget. Nah, ini salah satu tips supaya kastengelnya enak, yaitu saya sarankan kejunya dipanggang dulu. Tapi kalau males manggang ya udah nggak usah dipanggang juga tidak mengapa ya bun.
Untuk kastengel spesial saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti ketika dipanggang kastengelnya tidak melebar, hasilnya tetap kokoh. Aduk sampai tercampur merata. Setelah adonan kastengel tercampur merata, siapkan plastik. Letakkan adonan ke dalam plastik. Gilas, ratakan adonan. Setelah selesai digilas, potong atau rapihkan. Sisa adonan atau potongan adonan bisa digabungkan nanti dicetak sendiri untuk kastengel. Selanjutnya, oles permukaan adonan dengan kuning telur. Kemudian taburi dengan parutan keju cheddar secukupnya. Kemudian potong memanjang ukuran yang lebih kecil. Setelah selesai dipotong, tata di atas loyang. Kemudian panggang di suhu 125 derajat Celcius selama 20 menit dan 10 menit menggunakan api atas suhu 125 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Setelah kue kastengel matang, sisihkan, diamkan sampai suhu ruang dan bisa disimpan di dalam toples. Selanjutnya membuat kue nastar. Untuk adonan nastar, adonan sudah saya bagi menggunakan sendok takar berat 7,5 gram. Untuk selai nanas masing-masing beratnya 2,5 gram. Kemudian mencetak nastar, ambil satu adonan, pipihkan adonan nastar, kemudian isi dengan selai nanas, tutup rapat selai nanas dan bulatkan. Kemudian tata di atas loyang. Selanjutnya panggang kue nastar di dalam oven sampai matang. Saya pakai suhu 125 derajat Celcius selama 25 menit api atas bawah atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Setelah kue nastar matang, keluarkan dari oven. Tunggu sampai kue nastar dingin. Kalau nastarnya sudah tidak panas, saatnya dioles dengan kuning telur. Untuk olesannya ini saya pakai 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Oh ya, untuk olesan nastar saya sarankan jangan diberi kental manis. Karena kalau pakai kental manis untuk campuran olesan kuning telur, membuat kue nastar tuh mudah berjamur. Setelah kue nastar selesai dioles dengan kuning telur, tunggu permukaan kuning telur menjadi kering atau tidak basah, lalu oles kembali dengan kuning telur. Sehingga kue nastar menjadi lebih glowing dan lebih cantik hasilnya. Setelah nastar selesai dioles dengan kuning telur, panggang di suhu 120 derajat Celcius menggunakan api atas selama 10 menit. Panggang menggunakan api kecil supaya tidak retak. Setelah nastar selesai dipanggang, diamkan sampai suhu ruang dan siap untuk dikemas. Setelah semua kue kering matang, hasilnya jadi sebanyak ini bun. Sekali ngadon 1 kg tepung menghasilkan 6 macam kue kering dengan aneka rasa dan tanpa cetakan. Oh ya, toples yang saya gunakan ukuran 500 gram dan cup untuk nastar serta cookies abon diameternya 5,5 cm. Selanjutnya saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tampilan thumbprint cookies seperti ini. Untuk rasanya ini enak, lembut, buttery, dan ini rasanya tuh enak banget karena ada selai stroberi, jadi ada asam wangi stroberinya dan keju. Yang kedua, abon cookies atau cookies abon. Untuk cookies abon ini rasanya unik karena perpaduan antara abon gurih dengan cookies. Rasanya enak gurih.
Selanjutnya palm cheese cookies, rasanya ini enak karena perpaduan antara keju dan gula palem. Rasanya enak, manis, gula palem, dan keju. Untuk palm cheese cookies, keju cheddarnya lebih baik dipanggang dulu sebentar supaya rasa kejunya itu lebih berasa krenyes-krenyes. Selanjutnya kue kastengel, rasanya enak, gurih keju, salah satu favorit saya. Dan yang membuat kastengel ini rasanya lebih enak yaitu karena keju cheddarnya tadi dipanggang dulu sehingga rasanya krenyes-krenyes kejunya enak banget. Selanjutnya kue putri salju kesukaan bocil-bocil. Untuk tampilan kue putri salju harus bersalju seperti ini ya bun, atau bertabur dengan gula dingin atau gula donar. Untuk rasa kue putri salju enak banget, ngeprul, lembut, menggunakan kacang mete jadi gurih, ada kacang metenya, dan ada sensasi dingin dari gula donat atau gula dingin. Terakhir queen of cookies, kue nastar. Untuk kue nastar ini juga enak banget, teksturnya yang lembut, lumer, nggak keras, ditambah dengan isian selai nanas, ini enak banget. Selamat mencoba, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share di seluruh sosial media Anda supaya yang lain juga bisa membuat aneka kue kering lebaran yang praktis dan rasanya enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.